ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fakal fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Kahfi atau surat Kahfi, surat yang ke-14 dalam Al-Qur'an, ayat yang pertama. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah, alhamdulillah, senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak sampai saat ini kita masih diberkati oleh Allah. Di tengah-tengah banyaknya yang sudah dipanggil oleh Allah, masih ada peluang bagi kita, terutama dalam memperbaiki diri, menyiapkan diri, dan beramal. Tidak gampang juga kalau sudah tidak ada kaum muslimin. Dan seperti yang kita bayangkan, pergi tenang tidak, tanpa bekal, tanpa bawa amal, farji'na na'mal salih inna mu'min. Surat 32 ayat 12. Minta dikembalikan, minta dihidupkan. Mana bolak balik. Makanya kita maknailah Ramadan ini di antara syahrul maghfirah, bulan keampunan. Berbanyak mohon ampun kepada Allah. Jangan ibadah kita yang diambil untuk menghilangkan kesalahan itu rugi jadinya. Ada dua, syahrul maghfirah, syahrul ibadah. Berbanyak bekal, kurang-kurangi kesalahan. Jalurnya begitu. Ambil jalur syahrul maghfirah untuk pengampunan, ambil syahrul ibadah meningkatkan amal kebaikan kita. Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal terus kepada Allah. Jelang pergi, jelang berangkat, jelang mati. Berbekal terbaik itu adalah kepatuhan, ketaatan, ketundukan, takwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah hai orang-orang yang berakal sehat. Sehat. Kemudian salam senantiasa kita berharap bersyukur kepada mulia arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi wasiat untuk diri itu kita semua, di tengah-tengah kesibukan kita berpacu menggapai di dunia ini, seolah-olah luar biasa, tak ada istirahatnya kita ini, tak ada capek-capeknya dunia. Nanti letih sendiri kita, akhirnya letih sendiri kita. Jadi menjangan letih itulah kita mengingatkan, ini permainan sementara sebenarnya. Kalau kita sadari, sampai kapan? Bagi pegawai sampai pensiun selesai. Ya bekerja sampai pensiun. Tapi menjelang itu, selama bekerja, selama berusaha itu banyak hal yang sudah kita kerjakan. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahim. Muslimin, tausiah kita siang ini Bapak dan Allah kita bacakan tadi surat Kahfi surat 18 surat Al-Quran ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dalam ayat itu paling tidak ada 3 penegasan Allah yang perlu kita pahami untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Yang pertama tentang kebesaran Allah. Yang kedua tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga Al-Quran sebagai hidayah. Selesai. 3 poin saja selesai. Yang pertama, dan penegasan itu, Allah memulai firman-Nya dengan kata pujian. Alhamdulillah. Ini sinyal. Ini warning
bahwa segala puji kemuliaan hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Dan perlu kita camkan itu, agar kita tidak terjebak dalam berbagai bentuk pujian itu, langsung atau tidak, yang melenakan kita, melalaikan kita, lupa diri kita, padahal bukan milik kita. Ini Allah. Jadi bangga kita, ini sombong ini, padahal tidak punya kita. Allah yang punya. Begitu sakralnya pujian itu. Dalam Al-Quran ada 5 surat dari 114 surat yang Allah mulai, yang dimulai, itu maksudnya dengan kata pujian itu. Lama soal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat itu Allah puji dirinya, dialah Allah Tuhan sekalian alam, dimanapun alamnya, alam dunia, alam akhirat, alam rahim, alam kubur, alam roh. Tidak ada Tuhan selain Allah, ditegaskan itu. Tapi kalaulah di masing-masing alam itu ada Tuhan selain Allah, habis kita, habis kita, hancur dunia, semuanya ego, ujung kekuatan. Maka lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadat. Subhanallah rabbil arsy amma yasifun. Al-Baqarah surat 21 ayat 2. Dan sekiranya ada Tuhan selain Allah dimanapun dia hancur itu. Maka tegaskan hai Muhammad, qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Katakan untuk satu. Karena dia esa, karena dia satu, dia segala-galanya. Biasa, maha besar. Dan tidak sulit bagi Allah. Sampai-sampai rezeki untuk makhluknya tidak ada yang terlambat. Dan kita saja, Pak. Itu hewan, pas rezekinya itu, tidak terlambat. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tak satu pun yang melata yang hidup di muka bumi ini, kata Allah, aku tanggung rezekinya. Tidak ada yang terlambat. Ya. Singkat saja. Yang kedua, kita temukan dalam surat Al-An'am surat 6 yang pertama juga. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Dalam ayat itu Allah puji dirinya, dialah Allah pencipta langit dan bumi. Tidak sanggup ada, tidak sanggup kita. Karena Allah yang cipta, Allah pula yang bisa menghancurkan ciptaannya itu. Yang lain tidak bisa. Tidak. Maka seganas apapun perang misalnya, perang tidak mampu menjangkau lagi. Tidak mampu menghancurkan itu. Perang hanya merusak kehidupan, menghancurkan lingkungan, membunuh manusia. Itu perang. Maka hentikan perang itu. Allah yang sama. Idas sama'um fatarat. Allah yang semua memecah langit nanti. Karena Allah yang ciptakan. Dan kita tidak mampu. Sombongan kita tinggi belakang masalahnya. Waktu diatur oleh Allah. Tidak siang saja. Kalau siang saja panas ini, meledak mungkin. Ini panas, ya. Dan juga malam saja. Malam saja membeku dingin. Tidak ada aktivitas kehidupan. Diputar, diatur secara reguler oleh Allah. Tulijul laila fin nahar. Tulijul nahar fil lail. Surat 3 ayat 7. Terjadilah siang dan malam. Stabil suhu. Silakan beraktivitas manusia dan semua makhluk yang lainnya. Allah. Cahaya juga
Siapa ciptakan cahaya bintang itu? Yang berkedap-kedip di malam hari. Manusia. Kenapa di sana? Allah yang ciptakan, maka Allah yang bisa menghancurkan cahaya itu. Wa idzal kawakibun taharat. Al-Kitab Surah Al-Baqarah. Jadi dihancurkan, dipudarkan cahaya. Lah. Bulan bersinar, iya. Dia satu. Luar biasa juga cahayanya. Ada dampaknya, ada biasnya di dunia ini. Siapa ciptakan? Allah ciptakan. Siapa ciptakan? Allah yang bisa menghancurkan. Wa khasafal qamar. Memudahkan, memudar, menghancurkan bulan. Al-Qiyamah. Surat 5 ayat 8. Maka ada sang primadona matahari namanya, dibutuhkan sinarnya oleh semua makhluk di bumi ini. Terang, besar. Satu saat dihancur oleh Allah. Kita syamsu kubirat. Takwir. Surah 41 ayat 6. Atas kebesaran itulah kaum muslimin, Allah wajib menerima semua pujian dari makhluk-makhluknya, bukan kita. Maka kalau kita dipuji, karena memang ada pertolongan kita, misalnya bantuan kita, misalnya dirasakan orang banyak, ya sudah, alhamdulillah, kembalikan pujian kepada Allah. Karena bukan untuk kita. Yang ketiga kita temukan dalam surat Al-Kahfi yang kita bacakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dalam ayat itu Allah puji dirinya. Dialah Allah yang menurunkan aturan-aturan yang benar, ketentuan hidup yang benar, jalan yang lurus kepada hamba yang dipilihnya. Itu Al-Quran. Tak satu pun kekuatan yang bisa membengkokkannya, mengalihkannya. Masih tak yakin? Silahkan kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Fa'tu bi suratin min mithlihi wa syuhada'akum min dunillah. Silakan. Dan percaya silakan. Buatlah seumpama itu. Panggillah semua yang paling hebat di muka bumi ini. Hebat banyak hal, hebat banyak ilmu. Silakan. Anda dalam tamalu, walau kamu tak mampu. Dan memang tak mampu. Kalau itu takut sajalah, tunduk sajalah, ikut sajalah. Tapi kita harus menyebut kaum muslimin, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wajib saja 17 kali, 17 kali wajib saja itu. Belum sunnah, yang rawatib, yang duha, yang tahajud, tambah lagi witir, tapi tarawih, banyak ihdinas siratal mustaqim. Maka semua kata ihdinas siratal mustaqim yang kita ucapkan itu Allah jawab wa anna hadza siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu kata Allah Al-Quran. Hadapilah di situ Al-Quran. Banyak hal kamu belajar di situ. Termasuk janji-janjimu, ikrar-ikrarmu kepada Allah ada di situ. Ketika itu lepas, biar kamu jadinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku, ya Allah, tunjuki kami semua ini, ya Allah. Jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang akan menyelamatkan kami, ya Allah, dari awal sampai akhir. Bertemu, ya Allah, dengan harapan kami. Mana harapan kami itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu harapan kita. Al-Baqarah surat 2 ayat 1. Ini bahagia dunia, insyaallah amin. Ini bahagia akhirat, alam kubur, akhirat, masuk surga, jauh dari neraka. Amin. Disadarkan diri. Buatkan kematian kepada Allah. Masya. Yang keempat kita dengar soal sapa. Juga kata pujian awalnya. Alhamdulillah lahu ma fis samawati wal ardh. Walhamdu fil akhirah. Maka dua kali kata pujian itu. Allah pemilik langit dan bumi, sertifikatnya Allah yang pegang. Kalau manusia yang pegang, dijual di bumi ini, Pak. Orang serakah. Dikontrakkan dunia ini. Allah yang pegang dan Allah yang punya. Dan semua puja-puji dari dunia sampai akhirat nanti, hari kiamat nanti semuanya milik Allah. Dan kita saja memuji, semua makhluk memuji Allah. Bukan Israel itu, 17 ayat 4.
satu-satunya yang wajib dipuji itu. Yang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, termasuk kita. Ya, kalau kita terakhir kita dalam surat Hati surat 35 juga diawali kata puji. Alhamdulillah rabbil samawati ja'alil malaikati rusula. Terciptakan lagi bumi ini, Allah jadikan para malaikat-malaikatnya itu utusannya. Tapi jangan nanti mengartikannya kalau Allah Maha atas segala-galanya, itu apa lagi utusan itu? Itu urusan Allah, iradat Allah. Tanpa malaikat, tanpa siapapun, Allah tetap Maha besar. Dia sudah ada sebelum segalanya ada. Dia berdiri sendiri. Dia berbeda dengan makhluknya. Dia akan tetap ada, sungguh pun segalanya sudah tiada. Ya asmaul husna, semua terbaik, semua segala ada, yang besar, yang maha kuasa. Ya. Itu maksud. Kedua, maksudnya dalam Al-Kahfi itu ketika saya bilang, Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, dan kita tahu hamba itu Muhammad yang menerima. Coba sama juga Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang dipercaya itu hambanya. Nah, kita tahu yang pergi itu sudah Muhammad. Kalau begitu, ini keistimewaan Nabi, sudah diakui kehambaannya. Istimewa Allah. Kita, saya hamba Allah dan mengaku hamba Allah, bapak hamba Allah, mengaku hamba Allah, kita semua mengaku hamba Allah. Tapi kita berani hamba. Sudahkah kita diakui oleh Rasul hambanya? Sudahkah kita ini yang mengaku kita hamba Allah itu juga diakui Allah sebagai hambanya? Haruslah diakui. Tergantunglah ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul. Mayuti Rasul faqat maka Allah, mayuti Rasul faqat maka Allah. Yang taat ke Rasul, taat kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, setiap yang aku larang terhadap kalian, terhadap hentikan, titik. Setiap yang aku suruh, kerjakan semampumu. Luar biasa sayang Nabi. Yang dilarang, hentikan. Yang disuruh, kerjakan semampumu. Ya Allah, kita tidak sungguh-sungguh sebenarnya. Istimewa Rasulullah. Ketika Abu Bakar Nabi habis ajaran sebelumnya, bergabung, disatukan dalam Islam. Hanya ada Islam. Inna dina indallahil Islam. Masuk semuanya kan? Ada yang mau terserah. Dipaksa. Yang jelas, wa may yabtaghi ghairal islami wala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah jelas, tidak mau sudah. Yang memilih seri ini tidak diterima ibadahnya. Ini akidah apa? Kita bicara di rumah Allah. Tidak diterima. Merugi. Al-Imran surat 3. Maka Rasulullah itu diutus tidak lagi untuk kaumnya, tapi untuk semua manusia sampai hari kiamat. Beda surahnya Pak. Kalau Nabi Rasul sebelum Muhammad itu surahnya seperti Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Hanya bani Israil lagi. Bukan surat sampai ke Rasulullah tak begitu. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Kami ini Rasulullah untuk kamu semua sampai ke sana. Surat 7 Al-A'raf 108. Serah dari Rasul. Itulah Allah dan Rasul untuk selamat dunia dan akhirat kita. Terakhir, benar ketiga itu Allah turunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad. Tujuannya di samping dengan kata beliau Rasul juga untuk membantu kita menggapai harapan tadi. Ya Rabbana atina itu. Caranya bagaimana? Kalau peringatkan. Manusia, ingat ikrarmu, ingat janjimu kepada Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah kepada roh kita, ada unta. Adakah yang bersaksi aku Tuhan? Roh
roh kita, roh masing-masing kita ini menjawab qalu bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi Engkau Tuhanku. Bersih kalimatnya. Di mana sekarang? Di mana ikrar itu sekarang? Kalau tidak dilakukan tidak jelas gitu. Tidak tahu kemana setelah ini, mati saja gitu. Nah, kita bukan hewan. Ada sasaran kita. Maka yakinkan hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, nanti sholatku ya Allah, ibadah-ibadahku ya Allah, hidup dan matiku ya Allah, serahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau yang mana? Yang kita katakan Engkau Tuhanku itu. Ya Allah, adakah itu istiqamah kehidupan? Yang pasti hanya ada dua jalan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Terserah kami lihat. Kita sudah ada pilihan, sudah ada aturan-aturan yang ada. Kenapa kita tidak bisa memilih? Ramadan membuka peluang seluas-luasnya untuk memperbanyak amal ibadah, memilih kemana, dan juga untuk istighfar kepada Allah. Kita sudah banyak yang terjadi dalam kita. Salat saja misalnya sudah banyak kita, belum yang lain-lain. Ini segala ingatan kita semua. Sampaikanlah ingatlah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikanlah, mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat kita semua. Wattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal 'abdu ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ketika maut itu tidak memandang usia dan kondisi kita, ini perlu dicermati. Yang pasti sebentar lagi tidak pasti milik kita, kecuali izin Allah saja. Bertanya kepada diri kita, Ramadan ini terakhir pun tidak tahu kita, dan jelas juga. Maka hampirkan, totalkan Ramadan hari ini, tingkatkan maghfirah, tingkatkan ibadah, mudah-mudahan berbekal amal kita. Toh besok dan kau pasti, jangan kasih tahu lagi. Wa mata nafsu ma taksuburan. Manusia pengetahuan hanya sebentar lagi kepadanya. Ketika kita lengah, istilah penyesalan kita nanti tidak akan pernah berakhir. Menyesal selama-lamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina